sebab sakit hidungnya itu dijam, akan Allah jahit begitulah mulutnya nanti dengan api neraka. Hadis وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Ancaman. Jadi setinggi martabat ulama tadi itu ancamannya juga setinggi lagi. Begitu kalau kami berumpama, susah banget, setengah mati. Begitu. Kita sini kita tak guna setengah mati kan, ada kan? Jadi susah amat sih ya Allah. Lapar betul, lapar gila. Di sana tak guna lapar gila. Jadi kalau dengan kita, kalau kita katakan susah sungguh, setengah mati anak urus tak selesai juga. Setengah mati anak ngurusin masalah tadi itu. Kalau masalahnya rumit, sulit atau tinggi, kita katakan setinggi langit. Nah seperti ini. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memalingkan pandangan orang ramai. Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama, atau juga untuk membanggakan kepada sufaha, orang-orang bodoh, liyujariya al-mujari yujari mana yumari maknanya lebih kurang. Ulama untuk didebat, sufaha yumari daripada riya, dan juga daripada mujadalah. Yumari yujari yang pertama yujadil, yumari yang kedua daripada riya. Jadi untuk mendebat ulama, tujuan belajar itu supaya kita boleh bantai ulama. Belajar, cadangan mau sampai PhD, mau bantai ulama-ulama Nusantara semuanya. Yang macam itu tujuannya tidak betul. Dan yang kedua, untuk mendebat, menyalahkan sikap daripada orang-orang bodoh, juhala atau sufaha, atau untuk memalingkan pandangan orang ramai, agar dengan kita jadi tumpuan orang banyak, agar dengan kita akan mendapatkan perhatian daripada mereka atau masyarakat. Tujuannya hanya untuk dunia, untuk habuan dunia semata-mata. Baik untuk memalingkan pandangan orang banyak, agar kita dihormati, agar kita dimuliakan. Nanti kita bersabda, Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Jadi hebat-hebatnya ulama itu juga dengan maqam para ulama. Tetap ulama diantara daripada tiga yang pertama yang akan dicampakkan Allah ke dalam api neraka. Seorang alim, seorang syahid, dan juga dengan seorang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama ilman, barang siapa belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Sudah tahu kan tadi itu ancaman di sini atas latar belakang hadis-hadis yang sebelumnya. Sudah nanti kita katakan perumpamaan ilmu itu adalah berlian yang berharga. Karena bukan kenapa dengan berlian secara khusus? Karena berlian merupakan barang yang paling mahal. Jadi seperti ini beratnya berlian, insya Allah berat berlian itu akan lebih berat daripada duit yang kita bayarkan. Untuk berlian, ya terasa. Kalau mahkota yang kecil tadi itu paling berat timbangnya sekilo, rasanya tak sampai sekilo. Kalau sekilo Siti tak bakalan mau pakai, berat kepala kalau sampai pakai mahkota sekilo, beratnya sekilo, tak akan sampai sekilo. Tapi duitnya kalau dibanding dengan RM 13 juta RM, 1 juta RM saja rasanya sudah hampir dalam 5 kiloan. Ada? Ini bukan cek, ini duit kertas, 10.000 macam nih. 100.000 seperti ini, 100.000 itu sudah hampir dalam setengah kiloan. Kalau 1 juta itu sudah hampir dalam 5 kiloan. Ya Allah, cobalah kita timbang. Jadi kita tak pernah tengok duit sampai 10 juta itu belum pernah tengok lagi. Kita tengok duit 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Kalau ada pun paling di bank-bank saja, atau juga kita tengok melalui tayangan. Duit banyak sekali. Tuh sampai 13 juta itu seperti apa beratnya? Berat. Kecil saja berliannya. Jadi kita dengan perumpamaan mahal seperti itu tadi, maka pada saat ilmu dipelajari, yang nilainya ilmu sebagaimana kita sebutkan, kita boleh menebus dan boleh mendapatkan surga dan boleh membebaskan diri daripada api neraka dan daripada dosa. Tadi dikatakan kafaratan lima madha, man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Pada saat menuntut ilmu maka akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Terus ilmu targetnya hanya untuk cium tangan. Ilmu targetnya hanya setakat untuk mendapatkan sedikit uang RM.
Ilmu ternyata targetnya tidak lebih daripada untuk dimuliakan. Allah masukkan orang tadi itu ke dalam babi neraka. Kenapa? Sebab kamu tidak dapat menilai kemuliaan ilmu itu seperti apa di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan seumpama baginda Nabi insan yang paling mulia yang tidak ada tandingannya, dari sejumlah sekian anugerah nikmat, hidayahnya, taufiknya, ibadahnya, takwanya, maghfirahnya, rahmahnya, syafaatnya dan lain sebagainya, hanya satu saja yang Allah perintahkan baginda untuk memohon tambahannya daripada Allah, itu adalah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Tidak ada ayat wa qul rabbi zidni rahmatankah, hudankah, takwakah, ibadatkah, rumahankah, kadayankah, atau kantorankah, atau jabatan. Tak ada. Orang tua anak di muka yang mengunduk lama di negara Arab, kalau beliau simbang bahasa Arab, beliau campur dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab separuh, bahasa Indonesia separuh. Jadi seperti itu. Jadi misalnya apakah itu seumpama rahmah, seumpama maghfirah. Jadi rahmatan wa maghfiratan wa rumahan wa kadayana. Karena nak pikir rumah itu apa bahasa Arabnya, pikir adalah satu rumah saja. Biar orang Arab bingung apa maksudnya. Dulu tahun pertama masuk bahasa Inggris. Tahun pertama bahasa Inggris kuliah syariah. Kan kuliah syariah sepatutnya enggak ada bahasa Inggris. Tahun pertama tahun 1983 akhirnya dapat di bawah daripada 5. Kalau bahasa sana rahasia. Kalau 6 makbul, baik, bolehlah, cukup, makbul cukup, jahid, baik sekali, baru mumtaz cemerlang. Seperti itu. Jadi tahun pertama bahasa Inggris seperti apa? Tahun pertama bahasa Inggrisnya rasid, di bawah daripada 5 atau di bawah daripada 50. Terus kursus bahasa Inggris, alhamdulillah tahun kedua dapat baik, jahid. Kadang-kadang kalau pada kunata dapat apa bahasa Inggrisnya tulisannya kadang-kadang lupa, tulis sembarangan saja. Kadang-kadang tulis bahasa Melayu situ jawabannya. Nanti biar pensyarah tak boleh dibaca, dia mesti akan buka kamus nanti apa? Bahasa apa nih? Sama-sama pusing. Anak pening tak boleh jawab, dia pening mau pasti paham maksudnya. Kalau dia pandang sekilas saja, apa nih bahasa, dan langsung dicoret saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadis. Barang siapa menuntut ilmu pengetahuan mimma yubtagha bihi wajhullah, yang sepatutnya dituntut ikhlas karena Allah, tapi dia tidak mempelajarinya, ilmu tadi itu dia pelajari untuk mendapatkan sijilnya, untuk mendapatkan aradan, habuan daripada dunia, materi, duit, pangkat, titel, jawatan, kedudukan. Itu tadi. Apapun nak disebut tetap tidak setanding dengan ilmu. Makanya Allah ancam dengan siksa api neraka seseorang yang menuntut ilmu karena dunia, yang menuntut ilmu karena habuan yang sementara. Liyusiba bi 'aradan minad dunya, dia tidak akan mencium bau-bauan surga nanti pada hari kiamat. Ciumnya saja tidak apalagi kalau masuk. Nabi kita bersabda, nadarallahu imra'an, Allah akan menceriakan wajah seseorang, akan ceria, berseri-seri. Nadarallahu imra'an, akan Allah indahkan, ya iman di dunia ataupun juga di akhirat. Kata ulama, dunia dan akhirat akan Allah ceriakan wajah seseorang yang mendengar riwayat hadis panduan bimbingan daripadaku, kemudian dia sampaikan seperti apa yang dia dengar. Maksudnya jujur. Jangan sampai kita lebih-lebihkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Itu betul. Sebab salawat kepada Nabi Muhammad ditambah dengan muasabah yang panjang tadi itu. Yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kedua, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa dzukhrina wa anta maulana Muhammad. Tidak ada yang teguh. Enggak pernah baca deh. Nah, itu merubah. Kenapa?
Nabi kita kata, aku bukan penghulu kan? Pada salatmu yang pertama tadi itu, tak layak aku disebut dengan Tan Sri? Lebih daripada Tan Sri lagi. Lebih daripada teta dan gelar yang kita berikan kepada sesiapa saja. Kenapa? Sebab beliau sebagai penghulu umat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, jadi seperti yang kita dengar daripada Nabi kita buat macam itu. Makanya itu ulama banyak yang tidak menyarankan. Yang walaupun tambah itu boleh. Sebab yang Nabi kita kata tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dan penutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makanya di sebagian masjid sebagian imam Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira wa hamdahu katsira. Itu tambahan. Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa? Karena ikut hadis. Itu tak masuk dengan lafaz atau dengan nasul hadis. Tambah juga tidak boleh tambahan. Allah subhanallah, subhanallah, subhanallahil aliyyil azim. Subhanallahil aliyyil azim wa bihamdihi daiman alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Wa fi kulli ni'matin Allah, alhamdulillah kulli halin. Fi kulli ni'matin Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa bihamdihi. Itu kan tidak ada dalam hadis. Bukan tidak boleh, terserah. Tapi yang tamasuk, yang mengikuti nas hadis, hadis kata tasbih saja, tahmid saja, takbir saja, penutupnya tidak ada penyambung. Penyambungnya tadi itu dari mana? Itu dengan sambungan yang bagus dan juga dengan sambungan yang dipuji dan disanjung. Kalau itu pertimbangannya baik, kalau tidak pun juga baik. Jadi salawatan seperti tadi, ada yang salawatan dengan Sayyidina, ada yang salawatnya hanya dengan Allahumma sholli ala Muhammad sahaja. Nanti kita bersabda, Allah akan ceriakan wajah seseorang yang mendengar sesuatu daripadaku, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang didengarnya. Jangan kita lebih-lebihkan. Sebab mungkin saja rubba mubalaghin, mungkin saja orang yang kita sampaikan itu lebih kuat ingatannya daripada yang mendengar, sehingga ilmu itu akan tersebar. Kalau dengan saya sudah rasakan benda semacam itu. Jadi bukan dalam jangka jauh, dalam masa-masa dekat ini, dalam beberapa waktu terakhir ini, rekaman-rekaman yang pernah ada dalam MP3 yang disimpan sama kawan-kawan daripada Mesir, ceramah, diskusi, pengajian, lebih daripada 100 macam kitab, dalam 130 sekian kitab yang pernah kami baca dengan kawan-kawan pada masa di Mesir. Jadi gelaran Asad kedua itu biasa. Sebab kitab yang kami baca selama 15 tahun di Mesir itu lebih banyak daripada kitab yang kawan-kawan pelajari di Al-Azhar. Yang walaupun Azhar yang berikan TLPI dan yang seumpamanya, tapi kitabnya lebih banyak dibaca pada masa pengajian di Majlis Al-Dajjari di Tampakpo Binde. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam rekaman kawan-kawan tadi itu ada kadang-kadang anak beberapa waktu dengan Bani. Apa yang anda sebut pada itu anda terasa pelik. Jadi seakan-akan seperti kita dapat ilmu baru, ngaji daripada kita. Ustaznya Ustaz siapa? Ustaznya Ustaz juga. Ustaznya saya sendiri lah. Cuma kita boleh berguru dengan kita. Ilham, maklumat, ilmu, futuh, nafakat yang Allah berikan pada masa itu beda dengan yang sekarang. Sehingga karena itu sudah belasan tahun, 20-30-an tahun, sehingga kita terasa suatu benda baru. Mungkin kita bacaan kita sesuai dengan bacaan kita, maklumat kita yang kita tiba pada saat itu dan kita sampaikan kepada kawan-kawan. Sehingga setelah 10-20 tahun, maklumat tadi itu sudah hilang daripada ingatan. Begitu kita dengar, seakan-akan kita mendapatkan satu benda baru. Itu makna mungkin orang yang disampaikan itu lebih kuat ingatannya daripada orang yang mendengar, daripada orang yang menyampaikan. Jadi kita jangan segan-segan untuk menyampaikan ilmu kepada sesiapa saja. Mungkin tidak ada yang kita mati, ilmu kita tetap hidup di dalam ingatan kepala umat. Terus sampai pada generasi yang selanjutnya. Hadis yang terakhir, Nabi kita bersabda, man qala fil Qur'ani, barang siapa berkata dalam Al-Quran dengan pendapatnya menafsirkan Al-Quran sewenang-wenang dan semau-maunya,
marajal bahraini, maraja percampuran atau pertemuan antara dua laut. Jadi kata Syekh itu maksudnya pertemuan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Kemudian dengan ayat yang ada tahunnya itu, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, yang ada tahun di dalam Al-Quran, di dalam surah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ayat kursi, Mama yakfur bitahud, Mama yakfur bitahud, itu maksudnya dengan Sayyidina Abu Bakar. Syiah betul-betul mentahrif, dikatakan di kalangan Syiah tidak ada hufaz. Di kalangan Syiah tidak ada seorang pun yang hafal Al-Quran. Kenapa? Sebab Syiah beranggapan Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ini tidak cukup, dan Al-Quran yang sekarang ini sudah muharraf, sudah diselewengkan. Kalau kata mereka, kami juga baca Quran yang sama, dan kami juga ikut musafakah